Nah, kalau di Zoom gini bisa di-record gitu. Oke, kita mulai saja sudah 19.30. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan belajar persamaan kuadrat ya kan. Materi yang mana materi ini sudah kalian pelajari pas kelas 10 ya kan, materi dasar gitu. Persamaan kuadrat ya kan mempunyai bentuk umum. Jadi bentuk umumnya persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Oke, sebentar. Nah, ini ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan nol. Dengan a, b, dan c itu bilangan real, serta a-nya tidak sama dengan nol. Kalau a-nya sama dengan nol, maka ini kan nol ya. Jadinya dia bukan bukan persamaan kuadrat ya kan. Persamaan kuadrat itu ada karena x-nya itu berpangkat 2 gitu. Ya namanya kan kuadrat kan, pangkat 2. Di mana a adalah koefisien dari variabel x berpangkat 2 ya kan. Ini a-nya koefisien dari variabel x pangkat 2, lalu b-nya koefisien dari variabel x pangkat 1, lalu c-nya adalah koefisien dari variabel x pangkat 0. X pangkat 0 ya kan, berapapun yang dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Nah, makanya koefisien dikali 1 kan tetap koefisien itu sendiri. Jadi c-nya ini adalah konstantanya gitu. Oke, contohnya gini nih. Nah, misalkan ada sebuah persamaan kuadrat ya kan. Ada sebuah persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah ditambah 5x ditambah 5x dikurangi 6 misalkan. Dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum itu nantinya kan ngebantu banget buat kita ngerjain soal-soal gitu. Jadi 3 ini adalah A-nya ya kan. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, lalu C-nya itu sama dengan min 6. Nah, jadi gini, ini adalah pengetahuan basic mengenai persamaan kuadrat. Gitu ya. Oke, selanjutnya dalam persamaan kuadrat itu biasanya tidak lepas dari kita mencari akar-akar ya kan, mencari akar-akar persamaan kuadrat. Dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Yang pertama, cara pemfaktoran ya kan, difaktorin ya kan. Contohnya gini, ada persamaan x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau difaktorin berarti ya aku rasa kalian udah paham ya mengenai pemfaktoran ini. Jadi, untuk menghasilkan x kuadrat, itu x dikali x ya. X dikali x itu adalah x kuadrat. Lalu, untuk menghasilkan 2, ya kan, berapa angka dikali angka, hasilnya 2 gitu. Berapa ya? 2 kali 1 ya. 2 kali 1 itu 2. Nah, kenapa? Eh jadi tuh, x kuadrat didapat dari x dikali x, lalu 2 ini didapat dari hasil perkalian, ya kan? 2 dikali 1. Lalu tiganya bagaimana? Tiganya di sini didapat dari pengoperasian hasil penjumlahannya gitu. Oke, 2 sama 1. 2 tambah 1 itu adalah 3. Nah, jadi ada kata kunci ya kan di sini. 2 ini didapat dari hasil perkalian. 3 ini didapat dari hasil penjumlahannya gitu. Jadi kita cek x dikali x itu x kuadrat, x dikali 1 itu x ya kan. 2 dikali X itu 2X. Nah, nantinya X ditambah 2X itu hasilnya 3X. Ya kan? Terus 2 dikali 1 itu 2. Gitu ya. Nah, maka dari itu nanti misalkan diketahui, ditanya nih, berapa ya hasil penjumlahan ya kan? Hasil jumlah kedua akarnya atau akar-akarnya gitu. Nah, berarti kan yang diperhatikan di sini nih, min B per A gitu. Kalau hasil kali kedua akarnya berarti C per A. Jadi yang diperhatikan yang di sini. Gitu ya. Oke, dari pemfaktoran ini ada yang masih bingung nggak? Mungkin ada yang bingung gitu, bagaimana sih Kak cara pemfaktoran gitu? Apakah sudah aman teman-teman? Kalau aman bisa kasih reaction ya. Kita bahas cara yang kedua. Oke, Afif sudah paham. Terus aman Kak? Oke, sip ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat atau raise hand boleh. Nah, yang kedua,
ada yang namanya rumus ABC ya kan, atau Al-Khwarizmi. Nah, jadi rumus ABC ini dia mengandalkan diskriminan sebenarnya. Jadi kan diskriminan sama dengan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC kan. B kuadrat min 4AC. Nah, jadi gini. Kalau mau mencari X1, X2-nya, oh ya ini nggak ada contohnya. Misalkan nih, contohnya itu 3X kuadrat, terus min 5X. Nah, misal yang sulit-sulit gitu ya, min 5X. Sebentar, ini min 5 kuadrat, nanti 25 dikurangi 12, 13 dikurangi 4. Oke lah, berarti di sini plus 4 sama dengan 0. Nah, misalkan ada persamaan kuadrat seperti ini. Nah, ini kan sulit nih kalau difaktorin ya kan. Itu kita bisa pakai cara yang kedua, rumus ABC ya kan. Nah, berarti dari bentuk umum yang kita ketahui, kita kan tahu nih, A-nya itu 3, min 5-nya itu B, 4-nya itu C. Nah, jadi baru kita dapat mengaplikasikannya ke dalam rumus ABC. X1, X2 ya kan. X1, koma 2 ya kan. X2 sama dengan min B. Min min 5 ya kan. Min 5 terus plus minus akar. Oke. B kuadrat itu min 5 ya. Min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat. Lalu dikurangi 4 dikali A-nya itu 3 dikali C-nya itu 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 4, 48. 25 dikurangi. Oke, ini sulit ya. Jangan gini deh. Kita ganti 1. Nah, terus per 2A. 2 kali 3. Oke, sama dengan min ketemu min jadi plus ya. Jadi 5 plus minus min 5 kuadrat tuh 25. 25 dikurangi 12 itu 13 ya. Jadi akar 13. Akar 13 per 2 kali 3 itu 6. Oke, ini bentuknya bukan bilangan bulat ya kan. Jadinya kita mendapatkan ada 2 ya kan. X1-nya itu X1-nya sama dengan 5/6 plus akar 13. 5 plus akar 13 per 6 gitu. 5 plus akar 13 per 6. Terus X2-nya sama dengan 5 min akar 13 per 16. Min akar 13 per 6. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan nih, ya kan, ada yang nggak bisa difaktorin. Ya udah, berarti kalau kita nggak bisa pakai cara yang pertama, kita cari pakai cara yang kedua, rumus ABC gitu ya, untuk mengetahui X1-nya sama X2-nya. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini aman ya? Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, ini Putri Oktaviani on mic mau bertanya. Julian Dini kasih reaction. Oke, sip. Kalau Oh, misalnya nggak ada. enggak, Kak. Oh enggak, iya enggak apa-apa. Nanti kalau misal mau tanya bisa tulis di kolom chat atau resen ya. Oke, setelah itu dari rumus ABC kan, itu didapatlah bahwa ada operasi persamaan kuadrat yaitu yang bisa kita implementasikan. Yang pertama, X1 ditambah X2 ya kan. Tadi itu berapa? 3X kuadrat min 5X plus 1. 3X kuadrat terus min 5X plus 1. Nah, misalkan gini ya kan. Nah, ini kan nggak bisa difaktorin tuh. Terus ditanya ya kan di soal, misalkan ditanya X1 tambah X2-nya, hasil
jumlah kedua akarnya itu berapa ya gitu. Yaitu kan ditanya X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 itu kita nggak perlu tuh mencari X1-nya berapa, X2-nya berapa. Jadi kita bisa langsung saja gitu. Penjumlahan ya kan, jumlah kedua akarnya itu letaknya di mana? Ada di sini, ya kan? Min 5/3 gitu. X1 ditambah X2 itu min B per A. Min B per A. Sama dengan min 5/3. Min 5/3. Jadi X1 tambah X2-nya adalah 5/3. Gitu ya. Jadi kalau ada soal yang seperti ini tuh ya kita nggak perlu cari tahu dulu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Terus kalau misalkan ditanya nih hasil kali kedua akarnya. Nah, berarti kan X1 dikali X2 ya kan. X1 dikali X2 itu rumusnya adalah C per A. Sama dengan C per A. C-nya itu C-nya itu yang ini ya. 1, A-nya itu 3. Berarti udah dapet tuh. Hasil kali kedua akarnya adalah 1/3. Oke, hasil jumlah ya kan, jumlah kedua akarnya sudah dapat, terus hasil kali kedua akarnya sudah dapat. Kalau misalkan ditanya selisihnya ya kan ya, selisih dari kedua akarnya atau hasil pengurangan ya kan ya. Oke, berarti kan X1 dikurangi X2. X1 dikurangi X2. X1 dikurangi X2 itu rumusnya adalah akar diskriminan per A. Akar diskriminan per A. Nah, mencari diskriminan, tadi kan udah inget ya, rumusnya itu adalah diskriminan itu B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Oke, terus kita coba hitung di sini dulu. Ini kan B-nya adalah min 5 ya. Jadinya min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat min 4 dikali A-nya itu 3 dikali C-nya itu 1. Nah, jadinya min 5 kuadrat itu 25 dikurangi 12 yaitu 13. Nah, berarti X1 dikurangi X2-nya adalah akar 13/3. Atau kalau misal nggak ada di opsinya, itu 1/3 akar 13 gitu ya. 1/3 akar 13. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman mengenai tiga operasi ini dulu? Nantinya bakalan apa ya, lebih kompleks lagi gitu. Ini basicnya gini, X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A, ya kan? X1 dikurangi X2 sama dengan akar diskriminan per A. Oke. Kak, Iya, silakan. nanti di sebelah X1 plus X2 terus X1 kali X2 itu dikasih keterangan ya, Kak? Dikasih keterangan kayak di soalnya tuh kata-katanya gimana gitu kan? Ya, benar. Kayak Oke. gitu. Nih ya, aku kasih keterangan ya. X1 ditambah X2 itu jumlah kedua akarnya. Eh, sebentar. Ini ke sini. Nanti ada contoh soalnya kok. Eh, sebentar ya. Ini hasil kali kedua akarnya. Kalau mau tanya silakan teman-teman sambil nunggu aku. Ini 11. Oke, taruh sini aja ya. Terus kalau yang dikurangi selisih kedua akarnya. Nah, ini kata-katanya sama ya. Jumlah kedua akarnya atau jumlah akar-akar dari persamaan apa. Itu biasanya ditanya di soal. Kalau pembagian kira-kira ada nggak Kak?
Kalau pembagian nggak ada sih. Jadi tuh yang ada operasinya adalah apa hasil penjumlahan, perkalian, sama pengurangan gitu. Kalau pembagian itu em, nggak ada sih ya, iya nggak ada. Karena di apa di beberapa sumber literatur juga aku melihat tidak ada gitu buat yang pembagian. Oke, aman teman-teman. Sebelum kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Oke, sip. Kita lanjut lagi ke soal, kok soal sih, ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya itu merupakan penerapan dari aljabar ya kan. Jadi kalau misal tuh ya kan, pada masih ingat nggak A plus B kuadrat itu. A plus B, ini plus ya. A plus B kuadrat. A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat, A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. B kuadrat. Nah, jadi gini kan. Nah, tapi di soal itu biasanya ditanya tuh apa namanya ya? Hasil hasil jumlah kuadrat dari kedua akar. Hasil jumlah kuadrat dari kedua akar misalkan gitu. Nah, jadi kalau misal begini, ini bukan jumlah akarnya bukan, tapi jumlah kuadrat gitu ya. Jumlah kuadrat dari kedua akar. Jadi yang ditanya itu adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. X1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, ini tuh penerapan dari konsep aljabar. Kan ada tuh di aljabar tuh A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi kalau misal ditanya A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti itu mirip kayak gini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi ya kan. Kenapa dikurangi? Karena nanti kan 2AB-nya pindah ruas gitu kan ya. Dikurangi 2AB ya kan. 2 dikali X1 dikali X2. 2 dikali X1 dikali X2. Nah, gini ya. Oke, terus X1 ditambah X2 itu kan ada rumusnya ya kan, yaitu min B per A. Nah, tadi tuh kita udah dapet X1 ditambah X2 adalah min min 5 per 3. Berarti 5 per 3. 5 per 3 kuadrat ya kan, dikurangi 2 dikali X1 dikali X2 ya kan. Ini kan hasil kali ya kan, hasil kali kedua akarnya. Itu ada rumusnya juga, C per A gitu. Jadinya 1/3 gitu. Habis itu 5 kuadrat kan 25 per 3 kuadrat itu 9 min 2/3. Nah, selanjutnya tinggal samakan aja penyebutnya. Jadi 25/9 dikurangi, supaya sama berarti kita kalikan 3 ya. 3 kali 3 itu 9, 2 kali 3 itu 6, sehingga dapatlah tuh 25 kurangi 6 itu adalah 19/9. Nah, kita udah dapat ternyata hasil jumlah kuadrat dari kedua akar persamaan 3x kuadrat dikurangi 5x plus 1 sama dengan 0 adalah 19/9. Gitu. Begitu teman-teman. Kira-kira aman nggak? Ini dikurang. Oke. Terus kita lanjut lagi. Ini sudah. Selanjutnya, em, oke ini kayaknya hapus-hapus dulu deh. Nah, dihapus. Selanjutnya, juga penerapan dari aljabar gitu. Kan tadi tuh A plus B dikali A plus B gitu kan. Nah sekarang bagaimana kalau A plus B dikali A min B?
A plus B dikali A min B. Nah, dari persamaan, dari persamaan. Dari perkalian ini, ya kan, A plus B dikali A min B, A kali A itu kan A kuadrat. A kuadrat, lalu A dikali min B itu min AB plus AB, berarti kan habis tuh. Hilang ya kan, jadi B dikali min B, berarti min B kuadrat. Nah, kalau misal ditanya, ya kan, ditanya dari selisih kuadrat, ya kan, selisih dari kuadrat kedua akarnya, itu berarti kan A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat, ya kan. X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat itu sama dengan X1 1 ditambah X2, ya kan. Ditambah X2, 2-nya, nah, dikali X1 dikurangi X2. X1 dikurangi X2. Gini teman-teman. X1 tambah X2-nya kan kita udah dapet tuh 5/3. 5/3 terus dikali X1 dikurangi X2 itu tadi akar 13/3 ya. Akar 13/3. Akar 13/3. Nah, kalau perkalian kan tinggal dikalikan saja. Berarti jawabannya adalah 5 akar 13 per 3 kali 3 9. Gitu. Jadi kita udah dapet tuh X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Itu sama dengan 5 akar 13 per 9. Gitu. Selanjutnya yang terakhir ya. Yang terakhir nih, kalau ada dia ditanya 1/X ya kan, ditambah 1/X2. 1/X1 ditambah 1/X2 gitu. Nah, kalau gini, ini tuh penerapan dari konsep penjumlahan pecahan ya kan. 1/X1 ditambah 1/X2. Nah, kalau dalam konsep penjumlahan pecahan, yang kita lakukan itu melihat penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama gitu. Ternyata penyebutnya belum sama ya kan. Satunya X1, satunya X2 gitu. Nah, maka dari itu kita samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya, kita perlu tuh di sini X1 dikali X2 ya kan. X1 dikali X2. Di bagian sini kita kalikan X2. Nah, jadi di bagian pembilangnya juga kita kalikan X2. Berarti X2 ditambah. Nah, untuk yang bagian di sini kita kalikan X1. Berarti di atasnya juga kalikan X1. X1. Nah, jadi begini teman-teman. X2 ditambah X1 per X1 dikali X2. Ya, ini sama aja ya. Kalau penjumlahan kan bisa tukar apa namanya? Tukar tempat ya. A plus B itu kan sama dengan B plus A gitu. Nah, maka dari itu X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Min 5/3, yaitu 5/3 per X1 dikali X2 itu adalah 1/3. 1/3. Oke. Nah, kemudian 3 3 jadi 5 dibagi 1 yaitu 5. Oke, sudah dapat ternyata hasil dari 1/X1 ditambah 1/X2 adalah 5. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait operasi persamaan kuadratnya? Karena habis ini kita bakalan bahas soal-soal. Oke, Apip sudah ngasih jempol, Juliandini sudah. Yang lain gimana, teman-teman di sini? Apakah sudah aman? Oke, aman ya. Terus, itu pengetahuan dasarnya. Kayak apa namanya ya, fondasi lah dalam kita mengerjakan soal-soal persamaan kuadrat. Kita mulai dari level yang mudah dulu ya. Bentuk faktorisasi dari persamaan x kuadrat min 6x min 27 sama dengan 0 adalah, oke. Kalau gini gampang ya, teman-teman. X kuadrat min 6x min 27 sama dengan 0. Min 6x min 27 sama dengan 0. Oh ya, ini adalah soal UN sih. Aku ambil yang level mudah dulu. Oke, kalau memfaktorin berarti kan x kuadrat itu didapat dari x dikali x. Terus, habis itu ngapain nih?
Berapa dikali berapa sama dengan 27? Yaitu 9 dikali 3 ya kan. 9 kali 3 itu sama dengan 27. Sekarang bagaimana caranya supaya menghasilkan min 6? Yaitu kita dengan melakukan penjumlahan ya kan. Kalau di sini positif, 9 ditambah 3 itu 12. Nah, berarti bukan jawabannya. Bagaimana kalau di sini positif, di sini negatif? 9 dikurangi 3, ya kan? 9 ditambah min 3 itu sama dengan min 6. Itu salah ya. Nah, berarti di sini negatifnya, di sini positif. Min 9 ditambah 3 yaitu min 6. Nah, itu sudah benar. Kalau perkaliannya min 9 dikali 3, min kali plus jadi min ya kan. 9 kali 3 itu 27. Oke, berarti bentuk faktorisasinya adalah yang A. Nah, kita sudah dapat tuh. Bentuk faktorisasinya adalah X min 9 dikali X plus 3. Oke, mudah ya. Untuk nomor 1 ini mudah. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 21 sama dengan 0. Nilai dari X1 ditambah X2-nya adalah, nah, coba teman-teman kira-kira apa nih jawabannya nih? Masih ingat nggak rumusnya tadi? X1 ditambah X2. Coba, ada yang mau coba bantu jawab? Ini masih basic ya. Min min 4. Oke, min 4. Kata Filza yang A, terus kata Bebita min 4. Oke, X1 tambah X2 ya kan? Oke, kata Ilham min 4. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, X1 tambah X2 itu adalah rumusnya min B per A ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Min B per A. Nah, nentuin B sama A-nya ini di mana? Dari bentuk umum tadi ya kan? Bentuk umum persamaan kuadrat adalah A kuadrat, AX kuadrat ya kan? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, berarti A-nya itu koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. B-nya itu, B-nya itu 4 ya. B-nya itu 4, C-nya itu adalah min 21. Min 21. Nah, berarti min B-nya 4 per 1 sama dengan min 4. Oke, berarti benar ya. Oke, levelnya masih mudah. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah soal yang di grup ya. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat plus 11X plus 18 sama dengan 0. Nilai dari X1 kali X2. Oke, ini perkalian ya. X1 dikali X2. Ada yang coba jawab kah? 6. Oke, cepet banget, Tip. X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Sama dengan 18 ya kan? C-nya 18, A-nya 3. 18 dibagi 3 yaitu 6. Nah, itu jawabannya ya, D. Ya, betul teman-teman yang menjawab D. Untuk soal nomor 1 sampai 3 aman lah ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, ini adalah soal nomor 2 ya kan di grup. Ada yang kesulitan nggak? Sebelum aku jelasin, teman-teman tadi pas nyoba tuh bingung di mana gitu. Oke, gimana? Bisakah ngerjakan ini soal ini? Ini tuh soal SBMPTN 2017 aman ya kata Julian Dini aman. Oke. Jadi gini teman-teman, akar-akar persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadratnya kan apa nih Kak? Kok ada A, kok ada X gitu kan ya? Oke, aman ya. Sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika AX, jika alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 26, nilai A-nya berapa? Oke. Nah, ini kan beda tuh ya. Kalau kalau tadi Kak di contohnya kan angka semua gitu ya. Tapi kenapa ya di SBMPTN ini kok udah mulai ada huruf-huruf gitu. Nah, jadi jangan bingung teman-teman. Eh, coba kita kerjakan X kuadrat ditambah 2AX dikurangi
A plus 3, A plus 3 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ini tuh ingat lagi bentuk umumnya ya kan. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, jadi dari situ kita dapat nih, ya kan? A-nya sama dengan 1. Terus ini B-nya. Terus yang ini C-nya. Nah, habis itu kan diketahui tuh, ini persamaan ini punya akar-akar alfa sama beta. Bukan X1, X2 gitu. Ya jangan bingung ya. Ini sama aja ya kan. Ini X1, ini X2 gitu. Cuman di soal ini dijelaskan bahwa akar-akarnya adalah alfa dan beta. Nah, alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Nah, ini tuh bagaimana tadi? Seperti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya kan? Oke, berarti kalau kayak gini, ini tuh alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 kali alfa kali beta. Gitu. Terus alfa kuadrat ditambah beta kuadrat kan dapat, yaitu 26. Nah, sekarang kita cari nih, alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta. Hasil penjumlahan kedua akarnya. X1 ditambah X2, ya kan? Berarti rumusnya adalah min B per A. Min B per A sama dengan min B-nya itu 2A ya kan? Min 2A per 1. Per 1 sama dengan min 2A. Nah, jadi udah dapet nih. Alfa plus betanya adalah min 2A. Min 2A kuadrat dikurangi 2 dikali alfa kali beta ya kan? Alfa kali beta itu rumusnya adalah C per A. C per A. C-nya itu min min kali A itu min A ya. Min A, min kali 3 itu min 3 per 1. Nah, berarti min A min 3. Nah, jadi udah dapet ya kan. Alfa betanya itu adalah min A min 3. Nah, jadi kalau sudah kayak gini, ya kita hitung seperti biasa teman-teman. 26 sama dengan min 2A kuadrat. Min 2 kuadrat itu 4, ya kan? A kuadrat itu A kuadrat. 4A kuadrat. Min 2 dikali min A itu plus 2A. Min 2 dikali min 3 itu plus 6. Oke. Nah, habis itu kita kumpulin ya jadi satu ya yang sejenis. Ini 4A kuadrat ditambah 2A. Terus 26-nya pindah ruas ke kanan. Jadinya 6 dikurangi 26 yaitu min 20 ya. Min 20 sama dengan 0. Oke. Habis itu kita sama-sama bagi ya. Bagi 2. Kalau kita bagi 2 berarti jadinya 2A kuadrat plus A min 10 sama dengan 0. Oke. Nah, habis itu kita faktorin untuk mencari nilai A-nya sama dengan 0. Untuk menghasilkan 2A kuadrat berarti 2A dikali A. 2A dikali A itu kan 2A kuadrat. Habis itu berapa kali berapa hasilnya 10. 10 itu bisa didapat dari 1 kali 10, 10 kali 1 ya kan. Terus 2 kali 5, 5 kali 2. Oke, kalau misalkan di sini 2, misalkan di sini 5, berarti 2 kali 5 kan 10 ya. 2 kali 5, 10. 2 kali A, 2. Berarti 10 sama 2. Selisihnya jauh ya untuk menghasilkan 1. Jadi kita tukar tempatnya. Kalau di sini 5, di sini 2. Nah, 2 kali 2 itu 4. 5 kali A itu 5 ya kan. 4A sama 5A berarti kan selisihnya 1 ya. Jadi bisa tuh kita nanti menghasilkan plus 1A ya kan. Plus A. Nah, jadinya di sini min, di sini plus. 2A kali A itu 2A kuadrat.
2A kali min 2 berarti min 4A. Min 4A plus 5A itu plus A ya. 5 kali min 2 itu min 10. Nah, habis itu 2A sama dengan min 5 ya kan. A-nya sama dengan min 5 per 2. Atau A min 2 sama dengan 0 berarti A-nya sama dengan 2. Nah, jadi ada dua nilai A nih. Ada dua nilai A, coba kita sesuaikan dengan opsinya. Ya kan? Oh, berarti jawabannya adalah 2 gitu. Oke, untuk soal nomor 4 ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, ini udah aman ya, Julian ini udah aman. Terus yang lain gimana? Apip silakan. Oke, Bebita aman. Ini Apip resen mau tanya. Kenapa limanya minus Kak yang akhir? Iya, jadi gini Pip. Ini tuh 2A plus 5 sama dengan 0 kan? 2A plus 5 sama dengan 0 atau A min 2 sama dengan 0. 2A plus 5 sama dengan 0. Berarti 2A sama dengan min 5 ya kan? Nah, jadi ini kan di ruas kiri kita kurangi 5 supaya 5-nya hilang, di ruas kanan dikurangi 5 gitu. Ya, atau kalau diajarin dari SD tuh pindah ya kan, pindah ruas gitu. Jadi 5-nya pindah dari awalnya positif jadi negatif. Nah, nantinya tuh dapat tuh eh, 2 kali A ya kan sama dengan 5 berarti A-nya sama dengan min 5 dibagi 2. Min 5 per 2. Oh, pindah ruas ya. Iya betul gitu. Oke, selain Apip ada yang mau ditanya nggak? Baru nyambung. Oke, gak apa, gak apa. Silakan, nggak ada ya. Kalau misalkan ada yang mau tanya, segera tanya. Present boleh, on mic boleh. Terus kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ini taruh di pinggir sini. Nah, soal selanjutnya, ini adalah soal UTBK SBMPTN 2020. Jika X1 dan X2 memenuhi fx kuadrat sama dengan 2fx ditambah 15, untuk fx-nya itu x min 4, maka nilai X1 dikali X2-nya adalah berapa? Wah, ini adalah soal kombinasi ya kan? Soal kombinasi tentang materi persamaan kuadrat sama fungsi ya. Ada fungsi nih. Nah, jadi kalau kayak gini tuh jangan bingung teman-teman. Fx-nya kan udah dapet tuh. Fx-nya sama dengan X min 4. Berarti yang perlu kita lakukan adalah menggantikan nilai fx-nya menjadi X min 4 gitu. Ya kan? Nah, dari situ fx-nya kita ganti. Ganti X min 4. X min 4 kuadrat ya kan? Sama dengan 2 dikali X min 4. Oke, ini teman-teman sambil dicoba kerjakan ya. 2 dikali X min 4 ditambah 15. Gitu. Terus X min 4 kuadrat itu kan kalau kita jabarin ya. X min 4 kuadrat itu kan gini. X min 4 dikali X min 4 dikali X min 4. X dikali X itu X kuadrat ya kan. Terus X dikali min 4 itu min 4X. Min 4X. Kemudian min 4 kali X itu min 4X. Terus min 4 kali min 4. Min kali min plus ya. 4 kali 4, 16. Nah, jadi X min 4 kuadrat itu adalah X kuadrat min 4X min 4X ya kan. Min 4 dikurangi min 4 itu min 8 ya. Min 8X. X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 2 dikali X, 2X, 2 dikali min 4, min 8, plus 15. Gitu. Nah, kemudian jadikan satu ya. Yang sejenis ini X kuadrat min 8X, kemudian 2X-nya pindah jadi min 2X, terus 16 ya, plus 16, min 8-nya pindah jadi plus 8, 15-nya pindah jadi min 15. Sama dengan 0.
Nah, dari sini kita kerjakan ya. X kuadrat min 8 min 2 berarti min 10 ya. Min 10x. Terus 16 tambah 8, 24. 24 kurangi 15. 16 kurangi 15 kan 1. 1 tambah 8, 9 ya. Jadi plus 9 sama dengan 0. Nah, dari sini kan udah ketemu nih persamaan kuadratnya ya kan. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah X1 dikali X2. Hasil kali ya kan, hasil perkalian kedua akarnya itu rumusnya C per A. C-nya yang mana? C-nya adalah 9 ya. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Jadi 9 per 1, yaitu 9. Gitu. Nah, jadi dapat tuh jawabannya yang A. Ya, betul kata Afif yang A. Nah, dari soal nomor 5, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau soal kayak gini tuh gampang lah ya. Cuma disubstitusi aja nilainya. Oke. Yang lain gimana? Aman nggak nih? Kalau aman kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, bilang ini aman. Sip, sip, sip. Terus kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Di soal di grup ya. Ini coba aku lihat dulu di grup nih. Udah berapa yang jawab ya? Kok aku nggak bisa join Zoom ya? Bisa kok harusnya. Yang nomor 3, 3 soal, 3 orang yang jawab. Ini ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Y min 8 sama dengan 0. Terus X kuadrat min Y kuadrat min 2Y plus 4X plus 8 sama dengan 0. Mempunyai solusi X, Y dengan X dan Y bilangan real. Jumlah semua absisnya adalah, nah, jadi yang perlu kalian ketahui ini adalah apa? Ada absis ya. Absis itu adalah titik X ya. Jadi yang ditanya itu jumlah semua X-nya gitu. Berarti X1 ditambah X2. Nah, kenapa X1 tambah X2? Karena ini kan persamaan kuadrat ya kan. Pangkat tertingginya itu 2. Nah, jadi supaya untuk menghasilkan X-nya, kita harus mengeliminasi. Kita harus menghilangkan variabel Y-nya nih. Ya kan, variabel Y-nya mau dihilangkan. Oke, berarti kalau gitu kan kita main eliminasi ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat terus plus 2Y min 8 sama dengan 0. Kemudian persamaan keduanya X kuadrat min Y kuadrat min 2Y plus 4X plus 8 sama dengan 0. Nah, menurut teman-teman, untuk mengeliminasi ini, kita perlu mengurangi atau ditambah. Eliminasi itu bukan selalu dikurangi ya, bukan selalu dikurangi gitu. Ini dikurangi apa ditambah ya? Coba kalau kita kurangi nih, ya kan? X kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, X-nya habis malah. X-nya hilang. Y kuadrat min ketemu min kan jadi plus gitu. Nah, berarti bukan dikurangi ya kan. Melainkan ditambah. Benar kata Apip. Kata Apip ditambah. Terus kata Putri Oktaviani ditambah. Betul ya? Nah, kalau ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat, dia jadinya 2X kuadrat. Terus Y kuadrat plus sama min. Plus ketemu min kan jadi min ya kan. Jadinya Y kuadrat min Y kuadrat itu habis. 2Y ditambah min 2Y berarti plus ketemu min tuh min. Jadi 2Y dikurangi 2Y habis. Kemudian ada plus 4X ya. Plus 4X. Terus min 8 ditambah 8 itu habis. Sama dengan 0. Nah, jadi kalau begini, ini kan udah dapet ya sebenarnya ya. A-nya itu 2 ya kan. Ini A-nya
Terus ini B-nya. Nah, C-nya mana? C-nya itu 0 ya. C-nya adalah 0. Karena dia nggak punya konstanta. Terus, karena yang ditanya X1 tambah X2, jumlah semua absisnya, itu rumusnya adalah min B per A. Min B per A sama dengan min, B-nya itu 4, A-nya itu 2. Min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Nah, jadi udah dapet tuh. Jawabannya adalah min 2. Gitu. Nah, jadi problemnya yang mana sih? Ya, kalau kita nggak tahu absis itu apa, ya kita nggak bisa ngerjain ya kan? Jadi kan kata kuncinya adalah kita harus tahu dulu. Absis itu X ya, teman-teman. Kalau ordinat itu titik-titik pada sumbu Y-nya. Kalau absis itu X, kalau ordinat itu Y. Nah, ingat-ingat ya. Siapa tahu keluar lagi tuh. Ini soal. Oke, sudah aman teman-teman? Kita lanjut lagi ke latihan soal ya. Oke, sip. Soal berikutnya. Jika jumlah kedua akar persamaan kx kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0, sama dengan hasil kali kedua akarnya, maka nilai k-nya berapa? Gitu. Oke, yang di sini tuh jika jumlah kedua akar sama dengan hasil kali kedua akarnya, maka nilai k-nya berapa? Jadi tuh hasil apa? Jumlah kedua akar berarti kan x1 tambah x2 ya kan? Jumlah kedua akar sama dengan hasil kali kedua akar berarti x1 kali x2. Nah, jadi yang dimaksud soal tuh kayak gini teman-teman. Is an interesting X2. time. Nah, terus habis itu x1 ditambah x2 itu rumusnya adalah min b per a ya kan? Min b per a. X1 kali x2 itu rumusnya adalah c per a. Gitu. Nah, jadi tentuin dulu nih. A-nya itu adalah K ya kan? A-nya adalah K, kemudian B-nya itu 2 ya kan? Ini B-nya, B-nya itu 2, terus C-nya itu adalah 3K. 3K. Nah, jadi min B per A, min 2 per K. Oke ya, udah ada yang dapat ya? Boleh, boleh. Kalian sambil dicoba kerjakan ya. C-nya itu 3K per A-nya itu K. Nah, kemudian ini ada K ya. K dengan K kita coret. Terus ini kali silang. Min 2 sama dengan K dikali 3 yaitu 3K. Sehingga kita dapat tuh K-nya adalah min 2 per 3. Min 2 per 3. Udah dapat. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Kata Juliandini A. Bener ya? Oke, untuk soal yang kayak gini biasanya teman-teman ada kendala nggak gitu? Ini Kak, aku masih bingung gitu ya. Bagaimana cara pernyataan ya kan, mengubah pernyataan ke dalam bentuk matematikanya gitu. Biasanya kan kebanyakan gitu. Kalau jumlah kedua akar berarti x1 tambah x2 ya kan. Kalau jumlah kuadrat ya kan, jumlah kuadrat kedua akarnya berarti x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat gitu. Hasil kali kedua akarnya berarti x1 kali x2. Gitu ya, teman-teman. Oke, untuk soal nomor 7 aman. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 8. Habis itu ada materi materi lanjutannya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 8. Diketahui fx per 3 sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1. Jumlah semua nilai z yang memenuhi f3z sama dengan 7 adalah
fx per 3 sama dengan x kuadrat ditambah x tambah 1. Oke. F x per 3 sama dengan x kuadrat ditambah x tambah 1. Ini materi fungsi ya, sama persamaan kuadrat berarti. X kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, jadi ini kan masih belum bentuk normal ya kan? Bentuk normal tuh maksudnya gini teman-teman. Fx. Nah, jadi kalau fx ini kan udah bentuknya enak gitu ya. Nah, jadi ini masih fx per 3 gitu. Nah, sekarang kita mau ubah bentuk fx per 3 menjadi bentuk fx gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dimisalin teman-teman. Dimisalin ya. Misal. Misal x per 3 sama dengan p. Nah, misalkan gitu. Berarti x sama dengan p per 3. Nah, gitu. Kok p per 3? Ini kali silang, berarti x sama dengan 3p. Nah, jadi yang di sini awalnya x per 3 itu menjadi fx. Fx sama dengan 3p kuadrat ditambah 3p ditambah 1. Nah, habis itu fx sama dengan 3p kuadrat ya. 3 kali 3 kuadrat itu 9 ya. 9p kuadrat ditambah 3p ditambah 1. Oke. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kalau misal ada yang bingung, ada yang menanyakan, bilang aja ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah jumlah semua nilai Z ya. Jumlah semua nilai Z. Em, Sebentar. Ini fx x per 3-nya ganti x, x-nya ganti 3p. Oke, aman lah ya. Nah, kemudian yang diketahui kan ada f3z sama dengan 7. F3z sama dengan 7. Berarti kita ubah lagi nih. Yang awalnya x diganti ke 3z. Oke, ini kita lupa ya. Tadi kita misalin sama dengan P, berarti kita kembalikan lagi ke bentuk sama dengan X. Fx sama dengan 9x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Nah, jadi kalau udah bentuk kayak gini, kalau kita misalin gitu, nanti diubah lagi ke bentuk X-nya. Baru kita dapat nih persamaan fx-nya sama dengan 9x kuadrat ditambah 3x tambah 1. Nah, kemudian eh, kita mengubah fx-nya menjadi f3z ya. F3z sama dengan 9 x-nya itu diganti 3z ya. 9 3z kuadrat ditambah ditambah 3 dikali 3z. eh Tempatnya nggak cukup ya. Oke, sebentar. Tempatnya tidak cukup. Ini kita pindah ke sini. Oke, teman-teman sambil nyoba ya. F3Z, X-nya kita ganti 3Z. Jadinya 9 dikali X-nya 3Z kuadrat. 3Z kuadrat. Terus ditambah 3 dikali 3Z. 3Z. Ditambah 1. Oke. F. F3Z-nya sama dengan 7. Berarti di sini 7. Sama dengan 3Z. Berarti 3 kali 3, 9. 9Z kuadrat. 9 kali 9, 81. Jadinya 81 Z kuadrat
ditambah 9, 9Z ditambah 1. Kemudian 81Z kuadrat, 81Z kuadrat ditambah 9Z, 1 dikurangi 7. 1 kurangi 7 itu min 6. Sama dengan 0. Nah, ini kan udah bentuknya persamaan kuadrat ya. Jadi, dari sini kita dapat tuh A-nya itu 81. 9 itu B-nya. Min 6 itu C-nya. Yang ditanya adalah jumlah semua nilai Z. Berarti Z1 ditambah Z2 sama dengan min B per A ya. Min B per A sama dengan min 9 per 81. Sama-sama bagi 9, jadinya min 9 bagi 9 itu min 1 per 81 bagi 9 itu 9. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Lumayan ya. Jadi step pertama kita mengaplikasikan materi fungsi ya kan. Materi fungsi itu melibatkan ini teman-teman. Ini kan bentuknya X per 3 ya kan. Nah jadi dengan mudahnya kita harus mengubah dulu ke dalam bentuk normalnya yaitu fx. Kemudian karena yang diketahui f3z jadi x-nya kita ganti 3z. Tadi kenapa hasilnya 81 Kak? Kenapa hasilnya 81? Karena 3Z kuadrat ya. 3Z kuadrat. Berarti kan 3 kuadrat itu 9. Z kuadrat itu Z kuadrat. 9 dikali 9Z kuadrat itu sama dengan 9 kali 9, 81. Nah, jadi gitu hasilnya. Ada trik cepatnya enggak, Kak? Trik cepat ya. Kalau sesuai materi dan rumusnya sih gitu ya. Kalau trik cepatnya enggak ada deh. X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, atau mungkin gini kali ya. Bagaimana kalau kita, ini coba-coba aja dulu ya, aku langsung nyoba juga. Gimana kalau kita langsung ganti X per 3 diganti 3Z. X per 3 mau kita ganti menjadi 3Z. Jadinya X sama dengan 3 dikali 3, 9Z. Oke, berarti kalau dari sini, bentuk X per 3-nya itu udah menjadi 3Z. Kemudian, X kuadrat, ya kan? Ini. Nah, kemudian karena X-nya sudah berubah apa? Karena bentuk X per 3 sudah berubah menjadi 3Z, maka konsekuensinya adalah X-nya kita ubah menjadi 9Z. X-nya kita ubah menjadi 9Z. Jadi di sini 9Z kuadrat ditambah 9Z ya kan? Ditambah 1. F3Z-nya sama dengan 7 ya kan? 9Z kuadrat, 9 kali 9, 81. 81Z kuadrat ditambah 9Z ditambah 1. Kemudian, sudah dapat nih 81Z kuadrat ditambah 9Z ya kan? 9Z min 6 min 6 sama dengan 0. Nah, dari sini ya udah ketebak ya kan? Jumlah semua nilai Z aman. Z1 tambah Z2 ya kan? Z1 tambah Z2 sama dengan min B per A. B-nya adalah 9, A-nya adalah 81. Jadinya min 9 per 81. Sama-sama kita sederhanakan menjadi min 1 per 9. Dah selesai. Itu adalah cara cepatnya. Tapi
dibilang cara cepat sih nggak juga, karena ini adalah penerapan dari rumusnya gitu. Jadi awalnya tuh ya kan secara rumus, secara materi itu kayak gini runtutannya. Bentuk ini kita normalkan dulu menjadi bentuk fx. Kemudian yang ditanya kan 3z dinormalkan ke sini. Dari 3z baru tuh diaplikasikan rumus min b per a. Nah, dari sini, dari mengerjakan secara ringkas ini, wah, secara berurutan gini, baru tuh, oh iya ya, ini tuh sebenarnya bisa lebih cepat. Gimana kalau langsung aja diubah ya kan, X per 3-nya diganti 3Z gitu. Nah, X per 3-nya udah ganti 3Z, berarti konsekuensinya adalah yang awalnya X itu diganti 9Z. Dah, gitu. Begitu ya, teman-teman. Jadi kalau dibilang cara cepat sih, nggak juga ya, karena sudah sesuai dengan materi. Gitu, aman-aman. Gimana Apip tadi yang nanya Apip? Paham nggak teman-teman? Aman ya, kata Apip aman. Kalau teman-teman yang lain, Putri Otaviani aman. Oke. Nah, selanjutnya materi berikutnya adalah persamaan kuadrat baru. Nah, biasanya tuh di soal kan ditanya ya, persamaan kuadrat baru ya kan? Dari apa namanya? Dari persamaan sebelumnya, misalkan gitu. Jadi, untuk menentukan persamaan kuadrat baru, itu langkah-langkahnya adalah pertama, misalkan dulu akar-akar barunya itu adalah X1 dan X2. Kemudian, em, tentukan X1 tambah X2-nya sama X1 dikali X2-nya. Nah, kenapa? Karena kan gini, kalau kalian simak tadi ya, misalkan ya ada X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 gitu. 3X ditambah 2. Nah, kalau menentukan faktor-faktornya, itu kan X dikali X kuadrat. Berapa kali berapa sama dengan 2. Berapa tambah berapa sama dengan 3. Nah, jadi kan ini tuh sebenarnya posisinya min B per A gitu kan ya. X1 ditambah X2. X1 tambah X2. Nah, kalau yang di sini, ini tuh posisinya X1 dikali X2. Nah, maka dari itu, untuk menentukan persamaan kuadrat baru, jadi pasti mencari X1 tambah X2 sama X1 dikali X2. Gitu ya. Terus baru tuh kalau sudah dapet itu kita substitusikan. Kita substitusikan ke dalam persamaan kuadrat yang akan kita cari. Persamaan kuadrat baru ya, gitu. Contohnya kayak gimana? Seperti ini teman-teman. Persamaan kuadrat X2 kuadrat ditambah 5X min 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 tambah 2 dan X2 tambah 2 adalah berapa? Nah, ini kan mencari persamaan kuadrat baru ya. Nah, dari sini tuh kita harus menentukan X1 tambah X2-nya dulu. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A ya kan? Min B per A. B-nya itu 5 berarti min 5. A-nya itu 1. Nah, jadi X1 tambah X2-nya adalah min 5. Kemudian kita tentuin juga hasil kali kedua akar-akarnya. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sama dengan min 4 per 1. Sama dengan min 4. Gitu. Nah, habis itu ditanya ya kan, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 ditambah X2 dan X2 ditambah 2. Oke. Rumus persamaan kuadrat baru itu adalah X kuadrat min X1 tambah X2 ya kan. Jadi kan tempatnya si jumlah ya kan, penjumlahan kedua akarnya itu kan ada di sini, ada di B ya kan, min B per A gitu jadinya. X ditambah X1 kali X2. Jadi di sini
posisinya konstanta itu perkalian ya. Perkalian kedua akarnya. 1 tambah X2 sama dengan 0. Oke, sekarang yang diminta itu adalah akar-akarnya X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. Berarti kita tentuin dulu kalau di apa namanya? Kalau di jumlah ya kan? X2 tambah 2. X2 tambah 2. Nah, jadi kalau di sini berarti X1 ditambah X2 ditambah 2 tambah 2 itu 4 ya. Nah, jadi kan udah dapet tuh X1 tambah X2-nya itu tadi adalah min 5. Sehingga min 5 tambah 4 yaitu min 1. Nah, kita dapat, oh ternyata X kuadrat min hasil jumlah ya kan? Hasil jumlah kedua akar yang baru ya kan? X1 tambah X2 itu adalah min 1. Min 1 X ditambah sekarang kita mencari kalau dikali ya kan? Kalau akar-akar barunya itu dikali X1 tambah 2 dikali X2 tambah 2. Nah, kalau dikali ini gimana ya? X1 dikali X2, berarti kan X1 dikali X2. X1 dikali X2, kemudian X1 dikali 2, berarti 2X1. 2X1 ditambah 2 kali X2, berarti 2X2, ditambah 2 kali 2 itu 4. Oke, ketutupan ya? Sebentar. Mending gini aja ya. Posisinya biar enak tuh ini. Oke, kalau teman-teman misal ada yang bingung, tanya ya, langsung tanya. Oke, udah gini ya kali ya. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada X1 dikali X2 ya. X1 dikali X2 ditambah, ini ada 2 kali X1 ditambah 2 kali X2. Duanya kita keluarin, berarti duanya dikeluarin, di sini tinggal X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 ditambah 4. Nah, X1 kali X2 itu adalah min 4 ya. Min 4 ditambah 2 kali X1 kali X2. X1 tambah X2 itu min 5 ditambah 4. Min 4 tambah 4 itu habis. 2 kali min 5 itu min 10. Nah, jadi hasil kali kedua akar-akar yang baru itu adalah min 10. Min 10. Sama dengan 0. Nah, jadi dari sini udah dapet ya, persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat plus 1 kali X kan X. X min 10 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, jadi gini. Jawabannya adalah X kuadrat plus X min 10 sama dengan 0. Gitu teman-teman. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bingung nggak dengan penjelasanku? Apip udah paham. Yang lain gimana? Jilandini udah paham. Nah, jadi itu intinya gini teman-teman. Aku jelasin secara singkat ya. Ada persamaan persamaan awal ya kan ya. Persamaan awal akar-akarnya itu X1 sama X2. Kalau akar-akarnya ini mau dimodifikasi jadi gini dan ini ya kan. Ini persamaan kuadrat barunya tuh menjadi apa ya gitu. Nah, jadi kita cari tuh, cari
posisi B-nya ya kan, kalau posisi B itu kan X1 tambah X2 gitu. Posisi C-nya itu perkaliannya. Nah, bagaimana kalau dijumlah? Kalau dijumlah, oh ternyata X1 tambah X2 tambah 4 gitu. Jadi, dia nambah 4 dari penjumlahan persamaan kuadrat awalnya. Bagaimana kalau dikali? Oh, kalau dikali, dia X1 kali X2 ditambah 2 kali X1 tambah X2 ditambah 4 gitu. Gitu ya, teman-teman. Aman Kak, kata Ilham. Oke, yuk kita lanjut lagi ke latihan soal. Nah, ini latihan soal yang terakhir ya. Karena sudah mau jam 9 tuh. Tadi kan katanya nggak boleh lebih dari jam 9. Terus kita lanjut lagi, persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x min 1 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang baru, ya kan? Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2x1 dan 2x2 adalah berapa? Nah, jadi kita tentukan dulu ya kan? Persamaan awalnya nih ya kan, 2x kuadrat min 4x min 1 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat awalnya dia punya x1 sama x2. Selanjutnya kita tentukan dulu hasil jumlah ya kan kedua akarnya x1 tambah x2. X1 tambah x2 rumusnya adalah min b per a. Min 4 per a-nya 2. Min 4 berarti kan 4. 4 bagi 2 itu 2. Nah, kemudian kita tentukan juga hasil kali kedua akarnya. X1 dikali X2 sama dengan min C per A ya. Min 1 per 2. Ya, min setengah berarti. Nah, selanjutnya kita pengen cari tahu nih persamaan kuadrat yang baru ya kan. Yang akar-akarnya itu 2x1 sama 2x2 gitu. 2x1 sama 2x2. Nah, gimana caranya? Ya, berarti kita seperti tadi ya, bagaimana kalau akar-akar barunya itu kita jumlahkan 2x1 ditambah 2x2. Nah, kita keluarin 2-nya, berarti itu sama dengan 2 kalinya x1 ditambah x2. X1 ditambah x2. Gitu. Nah, sehingga 2 dikali x1 tambah x2-nya kan 2. Berarti 2 kali 2. Sama dengan 4. Oke, berarti nanti di posisi apa namanya? Di posisi B-nya itu 4 ya kan. Terus bagaimana kalau dikali 2x1 dikali 2x2 sama dengan 2 kali 2 itu 4. X1 kali X2 tetap ya X1 dikali X2 sama dengan 4. X1 dikali X2-nya itu min setengah ya. Ini nih. Jadi 4 dikali min setengah. 4 dikali min setengah itu sama dengan min 4 bagi 2 itu min 2. Nah, berarti tadi tuh gimana? Rumusnya ya kan, rumusnya persamaan kuadrat baru tuh X kuadrat min X1 ditambah X2 ya kan, hasil penjumlahan dari kedua akarnya itu posisinya di sini, terus tambahin X ya kan, terus ditambah hasil perkalian kedua akarnya itu posisinya di sini sama dengan 0. Oke, berarti X kuadrat min hasil penjumlahannya itu 4 ya. Min 4x. Hasil perkaliannya itu min 2. Plus min 2 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadrat barunya itu adalah x kuadrat min 4x plus sama min jadi min ya. Min 2 sama dengan 0. Gitu. Jadi ini yang awalnya persamaannya kayak gini, oh ternyata kalau akar-akarnya 2x1 dan 2x2, persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat min 4x min 2 sama dengan 0.
Tuh, kata Juliandi ini udah dapet tuh. Ya, bener ya. Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan terkait latihan soal mencari persamaan kuadrat baru? Aman. Oke, Juliandini aman. Yang lain bagaimana? Sudah aman ya? Oke, Rafilza sudah aman. Oke, kalau sudah aman, mungkin sampai situ saja ya. Sebelum kita akhiri, sebentar, stop recording dulu.